Halo rekan-rekan Mekanik Kelas, kembali lagi di video tutorial kali ini. Saya akan memberikan step by step bagaimana cara kita melakukan ekstraksi dari ECU file dengan format DIM file. DIM file ini adalah format ECU yang merupakan kumpulan dari berbagai file di dalamnya, seperti ada bin, ada mikroprosesor atau microcontroller, kemudian ada EEPROM, kemudian ada file tuning file itu sendiri atau DTF. Dan karena dia formatnya adalah DIM file, di beberapa kasus kita membutuhkan untuk file itu diekstrak. Contoh misalnya kita mau melakukan editing data EEPROM-nya, jadi kita harus ekstrak terlebih dahulu menjadi file E2P atau EEPROM, kemudian menggunakan software untuk pembacaan file EEPROM, kemudian kita bisa lakukan proses editing. Misalkan kita editing pin ataupun CS code ataupun ISN dari situ, seperti itu. Atau bahkan mungkin di beberapa kasus bisa menambahkan kunci atau dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Oke, yang pertama di video sebelumnya saya sudah lakukan proses penarikan data. Kebetulan ECU-nya masih menggunakan ECU ports. Di sini ada dua ECU yang sudah saya tarik datanya. File tersebut sudah saya save di sini di desktop. Di desktop. Di sini ada dua folder, lama dan baru. Dan ini formatnya masih DIM file. Oke, dimana DIM file ini karena dia adalah kayak semacam zip atau RAR, jadi dia sudah terkompres ya, cuma 878 KB dan kita tidak bisa cek di dalamnya ada apa, seperti itu. Dan untuk melakukan ekstraksinya kita bisa buka software Trust Data, kemudian kita bisa pilih ini file list, kemudian kita rubah destinasinya. Di sini saya masuk ke folder desktop, kemudian saya masuk ke port scan lama. Oke, kemudian kita pilih filenya, ini adalah filenya DIM. Kemudian kita open. Nah, di sini masuk. Kemudian kita klik kanan. Di sini kita ada export. Kita bisa mengekspor hanya sebagian saja. Contoh kita hanya mau ekspor EEPROM-nya aja bisa, atau kita mau external flash, microcontroller, atau TXT informasi juga bisa, atau hanya tuning file juga bisa, seperti itu. Atau kita bisa mengekstrak all file. Di sini saya masukkan all file, kemudian kita klik save di folder yang sama. Oke, nah di sini kita sudah selesai proses ekstraksinya. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Ini adalah file tadi yang sebelum kita ekstrak. Bisa kita lihat di sini cuma 878 KB. Di dalamnya ada bin file, ini dengan 2 MB. Kemudian ada juga DTF, DIM Sport Tuning File 2,5. Kemudian di dalamnya ada file EEPROM 2 KB. Kemudian di sini ada MPC, itu microcontroller atau microprosesor 516 KB. Dan di dalamnya ada TXT, teks dokumen, seperti itu, 1 KB. Di dalam teks dokumen ini ada informasi tentang file ECU itu sendiri. Contohnya ada hardware number, software number, chassis dan sebagainya. Dan di banyak kasus jika kita mau mengerjakan immobilizer, data immobilizer itu tersimpan di dalam ini EEPROM E2P, seperti itu. DTF ini adalah file tuning file. Dan .bin sama DTF ini kurang lebih sama, adalah data tuning file, cuma dia format filenya berbeda. Jika DTF ini memang format filenya itu khusus untuk software DIM Sport, jadi pemotongan tuning filenya itu dia agak lebih besar, lebih panjang. Sedangkan kalau bin ini di banyak brand untuk remap, dia menggunakan file formatnya adalah bin, seperti itu. Jadi dua-dua ini bisa digunakan untuk tuning file, seperti itu. Dan
Ya, ini ECU, data ECU yang lama, yang ini, ya, yang ini tadi nih. Nah, sekarang kita coba bandingkan dengan data ECU yang baru. Oke. Ini saya masukin ke folder yang ECU baru. Nah, kita pilih yang baru. Kemudian di sini kita ekspor juga. All file. Oke. Nah, ini adalah file yang kedua. Ini format awalnya .dim 873 KB, kemudian diekstrak jadi bin, jadi DTF. Kemudian ada juga jadi EEPROM, MPC dan teks. Oke. Ini Oke. Jadi yang sebelah kanan itu data yang ECU yang nomor 1 atau kita sebutnya dengan port lama. Dan ini data yang kedua adalah data yang port yang baru. Seperti itu. Dari sini kita bisa mendapatkan informasi detail tentang file yang ada di dalam folder port Cayenne, seperti itu. Course Cayenne yang baru ataupun yang lama, seperti itu. Chassis number, software upgrade number. Di sini bisa kita lihat dengan software number dan upgrade number yang berbeda. Artinya ini berasal dari dua ECU untuk dua kendaraan yang berbeda. Walaupun di sini kita bisa lihat jika chassis numbernya sudah disamakan sama bengkel sebelumnya, tapi kita bisa lihat spare part numbernya ini berbeda dan engine type-nya berbeda. Oke. Nah, berikutnya ini tadi kalau kita buka-buka di file yang formatnya teks, bagaimana dengan kalau DTF dan bin ini kita bukanya bisa menggunakan REST-EVO. Nah, contoh ya. Ini saya lagi buka file REST-EVO nih di folder Cayenne yang lama. Kita sebenarnya bisa copy dari dimnya langsung seperti ini. Kita tinggal drag and drop. Oke, lagi loading. Oke, nah di sini kita bisa lihat. Atau kita coba kalau DTF. Oh, oke. Kalau DTF dia tidak bisa langsung. Oke. Dia harus coba kalau nggak salah dari sini. Oke. Jadi yang DTF tidak bisa langsung kita masukkan. Oke. DTF dan bin ini tidak bisa langsung kita drag and drop. Nah, tidak bisa langsung. Tapi kita bisa menggunakan data dari TXTS untuk jadi kita pilih setting file berdasarkan dari format teks dokumen. Contoh misalnya ini kita ada hardware number, ada software number. Kita masuk dari sini, search for setting file. Oke, nah ini kita di sini kita isi hardware number. Kita masukin ke sini. Oke, nah ini ada banyak. Kemudian kita masukin juga yang kedua, software number. Oke. Nah, di sini udah mulai terfokuskan ke satu tipe. Atau bisa juga tambahin lagi biar lebih yakin misalnya ya, software upgrade number.
search. Ups, hilang, kayaknya beda format. Coba. Nah, oke. Kayaknya kalau yang ini ya software upgrade numbernya kita ulangin. Nggak pakai spasi. Di sini kita hilangin spasinya. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara setelah kita download? Ini adalah setting file yang digunakan. Bagaimana cara masukkan bin file dan DTF-nya? Jadi setelah kita menggunakan teks dokumen untuk mencari tahu ini file ini tuh menggunakan setting file nomor berapa, baru kita setelah kita download dan kita dapatkan setting filenya, di sini tadi kita bisa lihat setting file yang digunakan nomornya berapa tadi tuh. Nih, 90179. Nah, setelah itu baru kita load file from this. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin yang DTF ataupun .bin. Oke, contoh DTF kita masukin sebagai original. Checksumnya kita menggunakan same file aja. Oke. Ini kita namakan yang belakangnya file DTF. Delete no. Nah, ini dia hasil ekstraknya. Kita bisa compare dengan setting file untuk cek apakah terjadi error. Oke, dia mau di line up kan RAM 1 dan RAM 2 nya. Oke. Nah, di sini RAM 2 dan RAM 1 sudah kita compare dan memang hasilnya sama, artinya filenya ini masih original. Terus bagaimana kalau kita coba menggunakan bin? Oke, caranya juga sama. Kita load file from this. Kemudian di sini nanti kita pilih tadi mana ya? Desktop. Nah, kita pilih yang bin. Nah, ini dia smaller than full memory size. Di sini kita bisa lihat karena format DTF dan format bin itu dia memiliki ukuran berbeda. Artinya kalau misalnya jumlah filenya itu 3 mega, yang bin misalnya dia ambilnya cuma 2 mega, kalau yang DTF dia ambilnya 2,5 mega, seperti itu. Jadi panjang DTF data tuning filenya itu berbeda. Di sini kita bisa lihat nih 2,5 kalau yang DTF dan 2048 kalau yang .bin. Oke, ini smaller than full memory size ya, karena bin ini jauh lebih kecil daripada format DTF-nya. Join as partial, yes. Oke. Oke, ini karena beda jumlah besar filenya, coba jadi nggak bisa dimasukkan. Saya coba cari cara lain. Bin dan full memory size, no? Oh, oke. Oke, partial, original, oke. Di kasus ini karena saya menggunakan software REST-EVO-nya standar, jadi saya tidak bisa memasukkan bin file ke dalam software REST-EVO untuk melakukan tuning karena dia memiliki format file yang berbeda. Format file berbeda dengan panjang file yang berbeda. Namun kasus ini bisa kita lakukan alignment. Jadi kita lakukan alignment antara bin file dengan .dtf walaupun dia panjangnya itu berbeda, tapi kita bisa lakukan alignment menggunakan REST-EVO yang levelnya itu bukan standar. Kebetulan ini saya menggunakan REST-EVO yang paling basic, tapi fitur itu alignment itu bisa digunakan di REST-EVO yang full dan plus seperti itu. Mungkin nanti saya akan coba bikinkan video spesifik atau video baru bagaimana cara melakukan alignment file dengan format DTF dengan bin menggunakan REST-EVO plus atau full seperti itu. Oke.
tadi bin dan dim udah, DTF udah. Nah sekarang E2P. E2P ini kita bisa menggunakan, kebetulan saya menggunakan programmer dari Autel. Coba saya konekkan dulu ya. Loading dulu. Tujuannya ini kita untuk membuka file EEPROM. Oke, ini kita udah masuk. Kita masuk ke file foldernya dan all file. Nah, E2P. Nah, ini dia informasinya. Informasi EEPROM-nya. Oke. Nah, ini bahasanya masih bahasa yang belum ditranslate ya, belum disimpelkan. Oke. Tapi nanti saya akan buatkan video khusus mengenai EEPROM karena kebetulan saya sudah ada siapkan modul immobilizer, termasuk ada kuncinya. Jadi di video nanti yang Autel saya akan menggunakan software dari Maxi IM 608 untuk membuka di dalam ini, di dalam EEPROM itu sebenarnya ada informasi-informasi seperti pin code, CS code, kemudian ada juga kalau rekan-rekan bisa lihat nih, ini ada WP1Z, ini adalah VIN number seperti itu atau nomor sasis. Tuh, cuma memang ini bahasanya terenkripsi, jadi sebagian besar kita nggak ngerti artinya apa seperti itu. Oke, kalau MPC ini kebetulan saya belum otak-atik. Coba saya buka, bisa nggak pakai Autel nih? Oh bisa, oke. Pakai ini seperti hex editor ya, ATP programmer ini. Cuma ya memang bahasanya masih terenkripsi seperti ini, jadi kita belum bisa menerjemahkan ini informasi apa aja ada di dalam. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian video kali ini. Di video kali ini kita sudah membahas dan memahami bahwa file format yang kita tarik, yang kalau kita proses cloning ataupun reading, yang kita anjurkan dim file menggunakan filenya itu adalah kliknya adalah ECU. Jadi tidak DTF, bukan DTF ataupun masing-masing misalnya EEPROM atau mikroprosesor atau external flash, tapi kita pilih ECU dan hasil filenya adalah dim file. Di video kali ini kita sudah bisa memahami bahwa di dalam dim file ini terdapat beberapa jenis file yang bisa kita gunakan, dan data-datanya itu sangat penting untuk beberapa jenis pekerjaan tertentu. Contoh misalnya immobilizer, nanti kita akan fokus di file EEPROM. Atau misalnya kalau rekan-rekan ingin melakukan tuning, nah kita bisa menggunakan DTF, kemudian bin, dan termasuk teks dokumennya untuk melakukan download setting file seperti itu. Oke, sekian video tutorial kali ini. Ikuti juga video-video kami selanjutnya, termasuk di playlist yang lain, karena dari satu kasus itu bisa dikembangkan, bukan hanya kita melihat dari satu sisi misalnya remap, tapi kita bisa juga lihat dari satu sisi kasusnya di diagnostiknya gimana, ataupun dari immobilizernya seperti apa, seperti itu. Dan ini cukup menarik untuk dipelajari dan diikuti untuk membantu pekerjaan di bengkel rekan-rekan. Oke, sekian video dari saya, Bengkel Naik Kelas, MediaTek teknologinya. Bengkel maju, bengkel